Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Novit Agusta. Beliau adalah Kabus Datin Kemendes PDTT. Baik Pak Ivan, tadi sempat tertunda bicara mengenai demand yang tinggi begitu di masyarakat pedesaan, terutama dalam mereka menginginkan arus informasi yang terbuka, kemudian dari infrastruktur juga layanan internet di pedesaan. Dan bagaimana kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya dari Kemendes PDTT untuk meningkatkan lagi perekonomian desa yang pada akhirnya juga akan menopang perekonomian nasional ini Pak Ivan. Iya Pak, jadi Gus Halim memang berkali-kali menekankan fokus Kementerian Desa ada di desa. Meskipun selalu ada hubungan dengan pihak di luar desa. Yeah. Ya, kita ketahui selama COVID ini yang tumbuh positif itu kan memang masih pertanian ya. Baik. Kemudian di samping telematika ya. Jadi oleh sebab itu ini peluang bagi desa ya, untuk menggunakan telematika dalam kegiatan ekonomi gitu. Di Kementerian Desa itu Gus Halim membuat satu unit kerja eselon 1 khusus yang namanya investasi desa Pak. Investasi desa, oke. Iya, dan itu memang tugasnya membuat hubungan antara investor swasta dengan desa, terutama dengan badan usaha milik desa. Baik. Jadi ada 51.000 badan usaha milik desa yang selama COVID itu yang aktif 47 ribuan. Kemudian dari 47 ribuan itu yang sudah menggunakan internet telematika untuk pemasaran itu 10.000. Jadi 10.000 sekian itu, saya nggak bawa angkanya. Baik, baik. Ya, itu yang kemudian diarahkan, dibina oleh Kementerian Desa. Di samping itu sekitar 1,7 juta UMKM yang ada di desa itu juga diajak untuk bergabung dalam BUMDes atau sendiri-sendiri. Yang kemudian bersama Kementerian Desa ada tripartit dengan swasta Pak. Jadi bisnis meeting, kemudian mengajak supaya ada pemasaran sampai ke ekspor. Ya. Baik, ini menarik. Saya juga ada infografik yang ingin disampaikan. Bicara mengenai program prioritas di tahun 2021 dari Kemendes PDT, saya akan sampaikan terlebih dahulu nih ya, Pak Ivan. Yang pertama dari sisi bidang pembangunan desa dan pedesaan, kemudian bidang ekonomi dan investasi desa, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal dan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ini adalah beberapa program prioritas dari Kemendes PDTT di tahun 2021. Apakah itu kaitannya juga dengan tadi adanya satu divisi khusus investasi desa yang sudah dibentuk oleh Kemendes PDTT? Iya, benar Pak. Jadi ada dua yang khusus dibentuk Gus Halim, yang satu investasi, dan yang kedua adalah data ini. Ya. Data? Jadi ya, jadi kami sudah berkembang menjadi unit kerja eselon 1, kalau tadinya itu hanya eselon 2 gitu. Karena dianggap dua hal ini yang akan menopang desa melaju lebih cepat sih Pak. Gitu. Baik, lantas keterlibatan ini juga menarik dicermati dari masyarakat desanya, investasi desa, BUMDes begitu bagaimana? Apakah yang menggerakkan kemudian aparaturnya juga berasal dari masyarakat desa tersebut? Ya sebetulnya kalau menggunakan penghitungan BPS itu setiap tahun masyarakat desa itu pendapatan per kapitanya itu naik 6% Pak. Oke. Untuk keseluruhan Pak Ivan naik 6%? Ya untuk keseluruhan, ya benar. Kemudian terutama yang naik itu adalah golongan lapisan 40% terbawah dan 40% menengah. Ya. Jadi yang 20% ke atas ini stagnan memang, relatif stagnan. Ya. Nah, yang 40% menengah ini yang sangat cepat naiknya. Jadi tadinya itu menduduki 38%, kalau sekarang sudah hampir 41%. Ini hampir mendominasi ekonomi desa Pak. Dan itu mereka ada di BUMDes dan UMKM. Nah sekarang dari sisi aktivitas perekonomiannya, saya penasaran juga ini apa aja nih Pak Ivan yang mungkin bisa disampaikan juga untuk pemirsa yang kaitannya dengan investasi desa, BUMDes, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja sih di desa yang juga sedang diprioritaskan untuk mendukung paling tidak ada pendapatan asli desa lah begitu yang diharapkan bertumbuh. Sebetulnya dalam aspek apa yang akan ditumbuhkan itu
Kementerian Desa tiap tahun mendata produk unggulan desa, Pak. Oke. Ya, itu ada yang satu pernyataan pemerintah desa, artinya program desa. Iya. Dan yang kedua itu infonya adalah dari pendapatan terbanyak masing-masing warga desa, Pak. Jadi dari situ kemudian diketahui apa komoditas yang paling penting untuk tiap-tiap desa. Jadi yang penting mendukung itunya, Pak, produknya, Pak. Karena memang dengan data yang sudah ada di tiap desa ini proses kebijakannya asimetris ya, artinya tergantung masing-masing desa. Baik. Pak Ivan, mungkin bisa disampaikan juga nih, desa-desa mana sih sejauh ini yang sudah menunjukkan hasil yang signifikan ya dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan digitalisasi desa begitu. Apakah lebih banyak fokus di Pulau Jawa saja atau sudah merata begitu? Karena ini penting sekali kita untuk menopang secara umum begitu ya dari ekonomi nasional. Jadi tidak hanya terpusat di satu titik saja atau di satu pulau saja misalnya. Ya, jadi kalau kita melihat geliatnya berbagai marketplace level desa yang dibuat sendiri oleh desa-desa, Pak. Baik. Sama BUMDes begitu. Itu kalau kita lihat sepertinya memang jelas di Jawa ada dan banyak begitu. Tapi juga sampai keluar Jawa. Misalnya ini beberapa waktu lalu itu dari Kalimantan Timur itu ada pelatihan yang melatih juga e-commerce dari para dari desa-desa sendiri. Ya, jadi datang ke sana melatih. Kalimantan Timur itu sudah terkoneksi dengan Jogja produknya. Kemudian di Sumatera itu juga sudah ada ekspor untuk terutama perikanan ini, Pak. Itu baik dari Berau, dari Sumatera juga ada, di Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian tadi yang kami sampaikan di Nusa Tenggara Timur pun berkembang BUMDes yang sangat maju, BUMDes digital itu, yang dia mengelola marketplace untuk sekitarnya. Di Lampung juga ada pendamping desa bersama pemerintah desa, itu membuat marketplace di antara mereka juga, Pak. Jadi ini satu fenomena menarik. Konektivitas begitu yang sedang dibangun nampaknya, Pak Ivan. Ya, dan kami Kementerian Desa sedang sekarang ini seluruh BUMDes ya itu boleh mendapatkan badan hukum dari Kemenkumham. Dan kemudian setiap bulan setelah mendapatkan badan hukum itu melaporkan kondisi ekonominya, Pak. Baik. Seperti itu. Jadi BUMDes sudah mendapatkan paling tidak pengakuan begitu dari sisi hukum untuk keberadaannya ya dengan pembentukan badan hukum dari BUMDes sendiri, dan ini juga akan ikut menopang dengan laju pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Nah, masalahnya tadi juga disebutkan Pak Ivan adalah dana desa yang akan dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk pengembangan desa-desa digital. Seperti apa sih mekanismenya? Ditahan lagi jawabannya Pak Ivan, kita akan jeda dulu sebentar dan